Barcelona mengkonfirmasi gelandang kuncinya absen selama 1 bulan setelah mengalami cedera baru. FC Barcelona secara resmi mengkonfirmasi tingkat keparahan cedera terbaru Pedri, memberikan kejelasan setelah berjam-jam kekhawatiran menyusul keluarnya dia lebih awal saat melawan Slavia Praha. Klub tersebut merilis pernyataan medis mengenai gelandang tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa ia akan absen selama sekitar 1 bulan. Dalam komunikasi resmi mereka, Barcelona merinci sifat masalah tersebut dan perkiraan jangka waktu pemulihan. Tes yang dilakukan pagi ini telah mengkonfirmasi bahwa Pedri mengalami cedera otot pada bisep femoris kaki kanannya, yang dideritanya dalam pertandingan melawan Slavia Praha. Waktu pemulihan akan memakan waktu 1 bulan, demikian bunyi pernyataan dari klub tersebut. Cedera tersebut terjadi saat kemenangan Barca 4-2 melawan Slavia Praha. Pada menit ke-60, gelandang tersebut tiba-tiba terjatuh di lapangan setelah merasakan ketidaknyamanan pada otot paha kanan bagian belakangnya. Reaksinya langsung dan menunjukkan sesuatu. Jelas tidak senang dan menyadari ada sesuatu yang salah, dia meminta untuk diganti segera. Pedri tidak dapat melanjutkan pertandingan dan langsung menuju ruang ganti untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Dani Olmo masuk menggantikannya. Insiden itu terjadi saat serangan balik, ketika para gelandang Barcelona berlari mundur untuk bertahan. Saat melakukan lari yang sangat menantang, Pedri merasakan sakit yang tajam dan langsung berhenti, memilih untuk tidak mengambil risiko apapun. Tidak ada upaya untuk melanjutkan permainan, tidak ada keraguan, dan tidak ada ketidakpastian. Saat meninggalkan lapangan, ia menjelaskan persis bagaimana perasaannya kepada Dr. Klopp, yang langsung menyarankannya untuk masuk ke dalam stadion untuk diagnosis yang lebih menyeluruh. Perlu dicatat, cedera terbaru ini sudah menjadi cedera ketiga Pedri di musim ini. Sejauh ini, ia telah absen dalam 5 pertandingan, 4 karena cedera otot sebelumnya dan 1 karena nyeri betis. Meskipun tidak ada cedera yang bersifat jangka panjang, gangguan yang berulang telah mencegahnya membangun kontinuitas yang dibutuhkannya. Penyerang Barcelona menikmati musim terbaiknya di Liga Champions. Barcelona menjaga harapan untuk finish di 8 besar Liga Champions tetap hidup setelah mengamankan kemenangan 4-2 atas Slavia Praha pada pertengahan pekan ini. Meskipun semua perhatian tertuju pada Fermin Lopez dan Robert Lewandowski atas gol-gol mereka, Marcus Rashford juga menarik perhatian di akhir pertandingan, terutama dengan memberikan assist yang brilian untuk gol Lewandowski pada menit ke-70. Berkat gol tersebut, Rashford kini secara resmi menikmati musim Liga Champions terbaiknya sepanjang karir. Pemain sayap berusia 28 tahun, yang saat ini dipinjamkan dari Manchester United, memang mencatatkan angka terbaik dalam kariernya di kompetisi elit Eropa. Dengan assist terbarunya di Praha, pemain Inggris itu kini telah terlibat langsung dalam 7 dari 18 gol Barcelona di turnamen tersebut. Performa ini luar biasa, menyaingi musim 2020-2021 yang produktif, di mana ia mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist. Namun, pengaruhnya musim ini bisa dibilang lebih konsisten dalam hal menciptakan peluang dan mencetak gol. Rashford telah membuktikan dirinya sebagai senjata kunci dalam serangan Eropa Barca sejak hari pertama. Momen terbaiknya di musim ini termasuk penampilan gemilang sebagai Man of the Match melawan Newcastle United, di mana ia mencetak 2 gol untuk mengamankan kemenangan. Ia kemudian melanjutkan performa apiknya dengan penampilan gemilang lainnya melawan Olympiakos, mencetak 2 gol dan memenangkan penalti. Selain mencetak gol, ia juga merupakan playmaker yang efektif, memberikan assist penting melawan tim-tim papan atas seperti PSG dan Eintracht Frankfurt sebelum kontribusinya pekan ini. Statistik Eropa yang mengesankan ini sangat kontras dengan waktu bermainnya baru-baru ini. Rashford hanya menjadi starter dalam 2 dari 6 pertandingan terakhir yang dimainkan pada tahun 2026. Performa solidnya meskipun minim waktu bermain telah membuat banyak orang berpikir bahwa Barcelona akan mempertahankan jasanya secara permanen dengan mengaktifkan klausul pembelian di musim panas. Barcelona khawatir dengan situasi penyerang yang dipinjamkan ke AS Monaco, Arab Saudi menjadi pilihan untuk masa depannya.
Setelah menjalani musim yang sulit di FC Barcelona, Ansu Fati meninggalkan klub tersebut pada musim panas untuk bergabung dengan AS Monaco dengan status pinjaman selama 1 tahun. Setelah mengalami awal yang lambat, penyerang La Masia itu tiba-tiba menunjukkan performa terbaiknya dan mencetak beberapa gol penting untuk tim Ligue 1 tersebut. Namun, dengan pergantian manajer, posisinya di dalam tim kembali menurun, sehingga menghambatnya untuk membangun performa menjanjikannya. Barcelona sangat khawatir tentang situasi Ansu Fati di AS Monaco. Juara La Liga itu bahkan mempertimbangkan kemungkinan memanggil kembali penyerang berusia 23 tahun itu dari masa peminjamannya di Ligue 1 dan mengirimnya ke tim lain untuk paruh kedua musim. Namun, tidak ada cukup minat pada penyerang Spanyol tersebut sehingga Blaugrana tidak mengambil langkah itu. Jadi, Ansu akan menyelesaikan sisa musim ini di Monaco, meskipun, dilihat dari situasinya saat ini, tampaknya kecil kemungkinan mereka akan menggunakan opsi pembelian senilai 11 juta euro untuk penyerang tersebut. Setelah musim kompetisi berakhir, sang penyerang juga tidak memiliki tempat dalam proyek Barcelona. Dan menurut informasi yang beredar, Arab Saudi bisa menjadi pilihan baginya di masa depan. Klub-klub dari Timur Tengah telah lama tertarik pada Ansu Fati, dan jika transfernya ke Monaco tidak dipermanenkan, sang penyerang bisa saja diincar oleh tim-tim di Arab Saudi. Sejauh ini, Ansu telah tampil sebanyak 16 kali untuk Monaco, dan mencetak 7 gol. Tanggal pemilihan Presiden Barcelona berikutnya telah ditetapkan. Rapat Dewan Resmi pertama Barcelona untuk tahun 2026 diadakan hari ini. Dan agenda rapat tersebut adalah keputusan mengenai pemilihan presiden klub berikutnya. Dewan Direksi saat ini seharusnya memilih tanggal antara tanggal 15 Maret dan tanggal 15 Juni sesuai dengan anggaran dasar klub. Tetapi tetap sangat jelas bahwa Joan Laporta berpendapat untuk menyelesaikan semua formalitas dengan cepat. Lagi pula, Dewan percaya bahwa dengan menempatkan anggota yang baru terpilih di kantor lebih awal akan memberikan stabilitas dalam administrasi menjelang akhir musim bisnis. Seperti yang disampaikan oleh media Barcelona, tanggal pemilihan presiden telah ditetapkan dan akan diadakan pada tanggal 15 Maret tahun 2026. Dengan demikian, pemilihan akan dilaksanakan tepat di awal periode yang telah ditentukan. Awalnya, Dewan memiliki 2 tanggal yang masuk daftar pilihan yaitu tanggal 15 Maret dan tanggal 22 Maret. Khususnya karena keduanya bertepatan dengan pertandingan di Spotify Camp Nou untuk meningkatkan kehadiran anggota. Setelah tanggalnya dipilih, tinggal menunggu pengumuman resminya. Setelah diumumkan secara publik, Presiden saat ini, Laporta, akan mengundurkan diri bersama dengan anggota lain yang berpartisipasi. Saat ini, Presiden Joan Laporta akan menghadapi oposisi dari Xavi Villajoana, Victor Font, dan Marc Chiria. Tetapi ia masih dianggap sebagai favorit utama untuk terus menjabat setidaknya untuk periode berikutnya. Bagaimanapun, ada rasa puas atas perubahan positif yang terjadi pada tim di bawah kepemimpinannya dan bagaimana mereka kembali bersaing untuk memperebutkan semua gelar. Keraguan masih tetap ada mengenai situasi keuangan, tetapi hasil olahraga mungkin cukup untuk membawanya melewati pemilihan.